Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hanifa Garden. Apa kabarnya pagi ini? Semoga Anda semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pagi hari ini kita akan mereview beberapa tanaman herbal yang ada di kebun kita, Hanifa Garden. Ya, di sini kita menanam ya beberapa tanaman yang merupakan tanaman kebutuhan sehari-hari, yang banyak digunakan untuk ibu-ibu yang memasak ya. Juga kita menanam tanaman-tanaman herbal atau tanaman-tanaman obat yang banyak juga dicari oleh masyarakat untuk mengobati ya sakit-sakit sebagai pengobatan alternatif. Nah, kita akan mulai untuk mereview beberapa tanaman obat yang menjadi koleksi kita. Nah, ya, kita akan menyampaikan ya apa saja nih yang kita tanam, ya. Nih, nampak nih ini cabai rawit ya, jenis cabai rawit. Jenis setan. Nah, ya, ini salah satu juga tanaman yang sudah berbuah. Oke, ini yang pertama. Ini ada daun mint ya, peppermint. Ini karena lingkungan kita tinggal ini tidak ada tanah ya, tidak ada tanah, jadi kita membudidayakan tanaman mint ini secara hidroponik. Tanaman mint ini yang merupakan tanaman yang kaya manfaat, banyak sekali manfaatnya. Untuk infus water ya, untuk campuran minum teh gitu ya, juga untuk campuran kue dan makanan, untuk garnish. Nah, ini termasuk juga tanaman yang lumayan laris ya, dicari oleh peminat gitu ya. Ini tanaman yang sudah besar, akarnya sudah tumbuh panjang gitu ya. Ini tanaman daun mint ini kita budidayakan menggunakan sistem hidroponik. Nah, di mana sistem ini kita tidak menggunakan tanah ya, tapi menggunakan air. Nah, ini kita bisa lihat akar-akarnya berwarna putih, menandakan dia subur. Jadi tanaman itu mendapatkan nutrisi dari pupuk yang kita masukkan ke dalam bak nutrisi tadi, gitu ya. Nanti akan kita spill di video lain ya tentang lebih spesifik lagi ya untuk budidaya daun mint. Nah, di sebelahnya nih, ini ada strawberry. Nah, strawberry ini ada dua jenis ya. Ada jenis mencir sama kemarin California ya, kita dapat dari daerah Banjarmasin ya. Alhamdulillah, strawberry ini walaupun ya merupakan tumbuhan yang hidup di daerah sejuk ya, daerah pegunungan pada awalnya, tapi dia sudah bisa beradaptasi. Ini kita mencoba menanam menggunakan media hidroponik juga. Ini masuk seperti tadi ya. Nah, ini yang baru kita perbanyak ya, itu akar-akarnya sudah tumbuh tuh. Insya Allah tidak lama lagi akan tumbuh besar. Nah, ini nampak nih, ini bukan ini ya, ini pupuk cair ya. Nah, pupuk cair, pupuk hidroponik. Nah, ini dia ada dua pekatan, ada pekatan A. Nah, ini biasanya ini berisi pupuk makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Warnanya coklat cenderung hitam ya. Kemudian ada pasangannya. Nah, ini pasangannya berupa pupuk mikro ya, warnanya biru tua gitu ya. Nah, ini kita campurkan. Ini ada beberapa tanaman nih. Ini cabai setan tadi ya. Nah, cabai setan ini kalau dia sudah akarnya sudah banyak ya, itu baru bisa kita pindahkan nantinya ke dalam polybag gitu ya, sehingga kemungkinan untuk tumbuh itu lebih besar dan lebih cepat. Nah, biasanya kalau hidroponik ini dia terukur untuk pertumbuhannya, karena kita memang bisa menghitung berapa kebutuhan nutrisi untuk tanaman kita. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini sahabat bisa tahu enggak nih, ini tanaman yang biasa kita jadikan bumbu masakan. Nah, karena saya tinggalnya di Palembang ya,
Kalau teman-teman yang ada di Palembang tahu itu model, itu tekwan gitu ya. Nah, ini tanaman ini tidak akan tinggal ya. Ya, Pak, coba itu seledri. Nah, ya. Ini adalah seledri yang kita tanam ya pada awalnya juga secara hidroponik itu bisa kita lihat ya biji-bijinya. Itu masih ada tuh biji-bijinya tuh. Nah, ya. Dalam menanam seledri ya itu kita butuh kesabaran yang sangat ekstra mengingat seledri ini lama sekali tumbuhnya ya teman-teman. Ini aja nih udah 1 bulan ya. Dari semenjak kita semai ini baru tumbuh suprit kayak gini ya gitu ya. Nah, tapi insya Allah kalau udah ini dia cepat besar ya. Ini kita ada beberapa nih. Ini dalam satu box. Ini kita gunakan box bekas buah anggur. Dalam satu box ini kita ada 24 lubang. Nah, dan mau tahu enggak ini lumayan juga nih. Ya, penghasilan yang saya dapatkan ya ketika berjualan tanaman. Nah, satu box ini satu red pot ya itu biasa saya jual 10.000 ya. Oke lanjut ya, ini ada tanaman cabai juga. Ini cabai rawit, jenisnya jenis cabai rawit inul. Nah, cabai rawit ini merupakan tanaman yang juga menjadi kebutuhan bagi kita orang Palembang. Nah ya mungkin umumnya orang Indonesia, karena kalau tak ada cabai itu tidak asik untuk makan ya. Nah, jadi kalau kita ada tanaman sendiri, ya cabai rawit ya minimal, kan tidak butuh lagi beli cabai. Nah, ya. Karena apa? Karena kita bisa petik sendiri. Dan ini gampang banget ya. Nanti di video-video lain ya, video selanjutnya akan saya spill bagaimana caranya untuk menanam cabai minimal untuk kebutuhan sendiri ya. Syukur-syukur bisa menjadi pendapatan ya. Nah, ini ada beberapa cabai ya. Saya ada beberapa jenis cabai ya. Ini cabai rawit yang ya, ada yang baru tumbuh gitu ya. Nah, saya juga punya cabai lagi ya, cabai hias ya. Ada lagi satu cabai hias. Nah, ini cabai hias nih. Nah, ini saya lupa namanya cabai hias ini ya, tapi bentuknya agak bulat-bulat pincut gitu ya. Dan rasanya juga lumayan pedas ya, walaupun tidak sepedas cabai rawit biasa. Nah, tapi bentuknya cantik dan mampu dijadikan tanaman hias juga. Ini udah lumayan lama saya tanam ya, udah ada 1,5 bulan ya. Juga sistemnya sama, kita pakai semi hidroponik. Nanti kalau udah besar, akarnya sudah banyak, tinggal kita pindah ke polybag. Nah, jadi subur gitu ya. Kemudian ini juga bisa menghemat lahan kita. Nih, kalau kayak gini nih ada 24 tanaman. Bisa kita tanam di dalam satu box. Luar biasa ya. Kalau satu aja dihargai 30 sampai 50 ribu kan lumayan. Untuk pendapatan tambahan ya bagi teman-teman sekalian. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apa nih? Ini adalah terong ya. Terong ini ada beberapa jenis, ada terong ungu. Nah, saya lebih memilih untuk menanam terong lalap. Nah, terong lalap yang berwarna hijau. Ini termasuk yang paling cepat tumbuhnya, mungkin sekitar 10 hari. Ya, sekitar 10 hari udah kayak gini ya. Tadi akarnya udah tumbuh. Nah, insya Allah biasanya ketika akar sudah tumbuh dia akan menyerap nutrisi lebih cepat sehingga akan lebih cepat besar. Yang warna merah lihat jadi atau warna biru. Gampang sekali sebenarnya nanamnya ya. Nah, kan salah satu kelebihan dari sistem bertanam hidroponik ini adalah kita tidak perlu menyiram tiap hari. Nah, apalagi saya kan termasuk yang masih bekerja. Jadi ya kalau nanam secara hidroponik cukup ditanam kemudian dijangkakan saja, paling dicek ya 1-2 hari untuk melihat kadar air yang ada di bak nutrisinya. Kalau sudah kosong atau tinggal dikit, tinggal kita tambahkan saja. Nah, ini salah satu cabai hias yang saya punya ya, cabai ungu. Cabai ungu ini nih, coba teman-teman lihat nih, ini sudah merah menyala ya, sudah merah menyala. Tapi memang rasanya tidak sepedas cabai rawit ya, walaupun merah. Nah, jadi kalian kurang senang pedas, ya lagi belajar makan pedas ya boleh lah gitu ya. Nah, saya juga hobi mengoleksi beberapa tanaman yang unik. Nah,
unik bagi saya tentunya. Ini murbe ya. Kalau di daerah saya itu kurang banyak, kurang apa? Kurang bukan belum umum lah. Nah, jadi saya suka nanam. Nah, ini murbe. Murbe ini termasuk yang susah-susah gampang dalam nanamnya. Ini kita stek ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada yang batangnya besar. Udah cepat, gampang sekali berbuah. Nih, itu tuh calon-calon buahnya tuh. Itu ya. Nah, oke, teman-teman bisa ngelihat nih tanaman apa ini? Ini adalah bidara Arab. Nah, mahfum ya, masyhur ini digunakan untuk ruqyah ya. Atau bisa juga untuk memandikan mayat gitu ya. Nah, ini banyak sekali ya, teman-teman, termasuk tanaman yang pernah booming ya. Hingga dijadikan tanaman-tanaman yang banyak dicari untuk katanya sih untuk mengusir setan atau mengusir jin ya. Nah, sebenarnya dia ada dua jenis, ada lebih dari dua jenis lah ya. Tapi saya punya dua jenis ya. Ada yang namanya bidara Arab dan ada bidara India atau apel putsa. Ini yang kecil ya. Ada bedanya. Nanti akan saya tunjukkan bedanya antara bidara Arab dan bidara India. Nah, ini bidara Arab yang sudah besar. Ini bisa, kalau nggak salah umurnya 1,5 tahun. Nih, kita lihat bijinya, buahnya kecil-kecil. Ini merupakan salah satu dari ciri khas yang ada di bidara Arab untuk membedakan dengan bidara India atau apel putsa. Ya, bijinya kecil-kecil, beda dengan bidara India atau apel putsa. Dia bijinya besar dan bisa dimakan. Ya, rasanya enak. Nah, ya. Tapi kalau bidara putsa itu tidak bisa dibuat apa namanya ruqyah gitu ya. Nggak belari jinnya ya. Nggak takut jinnya. Nah, ini saya punya tanaman bidara India atau apel putsa. Ini alhamdulillah ya sudah berbuah. Ini berbunga. Itu juga ada buahnya ya. Nah, ada buahnya, itu sebenarnya udah bisa kita makan gitu ya. Udah bisa kita makan. Ini dia nih sistemnya sistem sambung ya. Jadi bawahnya itu pohon ini, bawahnya itu pohon bidara Arab, tapi atasnya kita sambung dengan bidara India gitu ya. Nah, ini kalau dari sisi perbedaannya bisa kita lihat nih. Ini buahnya, ada saudara saya pakai ini. Nah, ini ada buahnya. Nah, nih coba saya tunjukkan lagi ya. Ini buahnya ini. Nah, ini buah bidara Arab yang kecil tadi ya. Coba kita lihat sebagai bentuk perbandingan dengan bidara putsa atau apel India. Teman-teman nanti bisa lihat nih segede mana nih bedanya ya. Nah, tuh ya. Yang kanan itu bidara ini ya, yang kiri bidara Arab. Beda sekali. Dan rasanya pun ya, kalau bidara Arab ya pahit. Kalau bidara India manis ya, mirip-mirip dengan ya apel Malang lah. Nah, itu disebut dengan apel putsa gitu ya. Alhamdulillah kita ada banyak dan lumayan laku juga beberapa stok kita gitu ya. Nah, nih. Ya, ini sudah berbunga juga. Nah, asik sekali ya berkebun. Yang berkebun ya selain melatih kita untuk bersabar, juga bisa memanjakan mata kita gitu ya. Nah, oke teman-teman. Ya, salah satu tanaman kita juga. Nih, ada yang tahu nih tanaman apa ini? Nah, yang biasa ngerucak nih tahu nih. Ini adalah kedondong. Yes, right ya. Ini saya cangkok juga nih, tanaman cangkok saya dapat ya. Ini udah ada berbuah. Nah, ini buahnya lumayan ya. Saya ada 2 pohon nih. Nah, kemarin ngambil 5 ya. Ada laku nih, sisa-sisanya belum laku nih. Ini lumayan nih. Kalau buat ngerujak nih bisa nih ya. Tinggal ditambahkan saja, nanti dirujak. Asik nih ya. Kemudian ada juga tanaman-tanaman lain ya. Nah, tanaman-tanaman lain ini kita juga ada jeruk ya, berbagai jenis jeruk ya. Nah, berbagai jenis jeruk. Ini ada namanya jeruk kunci. Nah, jeruk kunci atau jeruk kalamansi. Sini jeruk kunci ini biasa kita gunakan untuk model tewan ya. Nah, ini salah satu tanaman kita yang obat, ini banyak orang cari ya. Ini obat sakit kuning, disebut juga dengan nangka kuning. Ini lumayan, banyak sekali orang cari ya.
Oke, teman-teman semua, mungkin kita cukupkan dulu ya pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan saya spill bagaimana cara menanam, cara perbanyakan dari tanaman-tanaman herbal yang ada di Hanifa Garden. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.